Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar tentang vektor. Kita sudah pelajari pengertian vektor dan skalar, operasi dasar dua vektor. Beberapa minggu ke depan kita akan pelajari tentang operasi aljabar vektor. Pada hari ini yang kita pelajari adalah vektor dalam koordinat kartesius. Bagian A, vektor satuan. Pada gambar 2.20 ditunjukkan vektor-vektor yang sejajar sumbu X dan sumbu Y. Ini namanya sejajar. CD dengan EF adalah sejajar sumbu X. PQ dan MN itu sejajar dengan sumbu Y. Vektor-vektor yang sejajar sumbu X adalah EF. Kita ambil contohnya EF. E ke F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,0. 60. Karena startnya nolnya di sini. Jadi bukan nolnya yang ini ya. Tetapi berdasarkan nol adalah titik pangkalnya. Berarti 6,0. Lanjut. Yang sejajar dengan CD adalah, yang sejajar dengan CD, 1. Jadi ini 1, mohon maaf, ada lagi kesalahan. Ini 1, kemudian 2, kemudian 3. Jadi 3, 0 dibentuk dalam vektor kolom. Vektor kolom dia berbentuk seperti ini, satu kolom saja. Yang kedua, vektor-vektor yang sejajar dengan sumbu Y itu adalah diwakilkan oleh MN dan PQ. MN 1, 2, 3, 4. Berarti 0, 4. Karena dia sejajar dengan sumbu Y. Berarti X-nya 0, Y-nya bernilai. Dalam hal soal ini adalah 4. Lanjut PQ. PQ itu sama. Startnya di 0, P-nya kemudian berjalan 1, 2, 3, 4, 5. 0,5. Atau ditulis dalam koordinat vektor matris kolom, dia berbentuk seperti ini. Komponen vektor-vektor EF, CD, MN, dan PQ dapat dinyatakan sebagai perkalian suatu vektor dengan vektor, yakni 6, 0 berarti 6, kemudian matris kolomnya adalah 1, 0, 6 kali 1, 6, 6 kali 0, 0. Begitupun juga dengan CDI, 3, 0 berarti 3, 1, 0. Yang MN juga demikian, ruas garis MN. 0,4 maka sama dengan 4 dikali 0,1. Dan PQ itu adalah 0,5 berarti 5 dikali 0,1. X adalah 1, 0, sedangkan vektor satuan pada Y adalah 0,1. Vektor satuan digunakan sebagai dasar pembentukan suatu vektor. Vektor satuan pada sumbu X dilambangkan sebagai vektor I10 dengan satuannya adalah 1. Vektor satuan pada sumbu Y dilambangkan sebagai J01. Dengan vektor J sama dengan 1 satuan. Misalkan titik P 3,4 sehingga vektor OP sama dengan vektor P 34. Berarti ditulis seperti ini, 3, 4. 3 itu berarti 1 dikali 0. Kemudian yang sumbu Y-nya berarti 4 dikali 0, 1. Jadi vektor P sama dengan 3I ditambah 4J. Misalkan vektor Q-nya adalah min 3, min 2,
Sehingga vektor OQ sama dengan vektor Q adalah min 3 minus 2. Vektor Q-nya adalah min 3, 1, 0. Vektor dikurangi 2 dikali 0, 1. Jadi vektor Q itu sama dengan min 3i dikurang 2j. Ini seperti kan, perhatikan gambar di atas. Secara umum, jika koordinat titik A, X, Y, maka faktor posisi titik A adalah vektor OA dengan A dapat dinyatakan sebagai vektor A sama dengan XI ditambah YJ atau A sama dengan XY. Misalkan AB-nya adalah 8, 6. Apabila vektor AB hendak dinyatakan sebagai pengurangan dua vektor, maka hubungan titik A dan B dengan titik pangkal 0 sehingga titik A itu adalah OA. Berarti kalau OA sama dengan vektor A, cari nomor ponselnya Pak Yudi. Berarti 2 kali 3. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Vektor posisi titik B, 0B. Ini banyak-banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai di sini. Vektor posisi titik A adalah 23, yang artinya adalah vektor A 2,3. Berikutnya, vektor posisi titik B yaitu 0, 10, 9. Ini 10, 9. Kemudian lanjut. Perhatikan segitiga OAB. Perhatikan segitiga OAB. Segitiga OAB berarti vektor OA ditambah dengan vektor AB itu adalah vektor OB. Jadi kalau saya angkat-angkat ini, vektor OA ditambah vektor AB itu adalah panjang vektor OB. Maka vektor AB adalah vektor OB dikurangi dengan vektor OA. Vektor AB sama dengan OB diwakili dengan vektor B, vektor OA diwakili adalah vektor A. Vektor B tadi kita dapatkan adalah 10, 9. Kemudian vektor A adalah 2, 3. Berarti panjang vektor AB adalah 10 kurang 2, 8. 9 kurang 3, 6. 8i dikurang 6j. Besaran atau panjang vektor AB dalam segitiga ACB, jadi ini segitiga ACB, panjang AC adalah XB dikurangi dengan XA. AC-nya itu adalah XB 10. Ini didapat 10.
Kemudian XA-nya adalah 2. Ini di sini kan tadi 10, kemudian ini adalah 2. Maka 10 kurang 2 adalah 8. Kemudian panjang CB itu adalah YB-nya, ini tadi adalah 9. Kemudian dikurangi dengan YA. YA-nya adalah 3. 9 kurang 3, 6. Dengan teorema Pitagoras, jadi kalau teorema Pitagoras, maka AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah CB berpangkat 2. AB berpangkat 2 sama dengan AC berpangkat 2 ditambah CB berpangkat 2. AC-nya adalah 8, CB-nya adalah 6. 8 pangkat 2, 64. 64 ditambah 36 adalah 100. Jadi panjang AB adalah 10 satuan. Akar 100 sama dengan 10. Secara umum, jika koordinat A X1 Y1 dan B X2 Y2, maka vektor AB sama dengan B dikurangi dengan A. B adalah X2 Y2, A adalah X1 Y1, maka vektor AB sama dengan X2 dikurang X1I ditambah Y2 dikurang Y1J. Besaran AB adalah X2 akar X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 berpangkat 2. Sekarang bagian B. Vektor satuan yang searah suatu vektor. Vektor satuan yang searah vektor R adalah XI ditambah YJ. XI ditambah YJ adalah suatu vektor yang besarnya satu satuan dalam arah R. Vektor satuan dari vektor R dilambangkan sebagai, ini vektor R, XI ditambah YJ dibagi dengan akar X pangkat 2 ditambah Y berpangkat 2. Contoh, diketahui koordinat A, min 1, 3, dan B-nya 3, 6. Nyatakan vektor AB dalam XI ditambah YJ. Maka cara penyelesaiannya bagian A adalah vektor AB B dikurang A. 36 dikurang min 1, 3. 3 dikurang min 1, 4. 6 dikurang 3, 3. Berarti 4I ditambah 3J. Besaran AB, berarti ini di pangkat 2. 4 pangkat 2 ditambah 3 berpangkat 2. 16 ditambah 9, 25. Akar 25 sama dengan 5. Misalkan vektor satuan AB adalah R. Ini tadi 4I ditambah 3J dibagi dengan 5. Maka vektor satuannya adalah 1/5 dalam kurung 4I ditambah 3J. Sekarang nomor 2. Jika diketahui vektor P sama dengan TI dikurang 8J. Panjang vektor P sama dengan 10. Tentukan nilai T. Berarti kalau sudah berbentuk seperti ini, kita buat panjangnya. Berarti P pangkat 2 sama dengan T berpangkat 2 ditambah min 8 berpangkat 2. P-nya adalah 10, 10 pangkat 2, sama dengan T pangkat 2 ditambah 64. Kita tukar posisinya, maka T pangkat 2 itu sama dengan 100 dikurang 64. Akar
100 dikurang 64 adalah 36. Jadi mohon maaf bukan 64 di sini, tapi 36. Akar 36 itu artinya 6, kalau bukan minus 6. Karena 6 pangkat 2, 36. Min 6 per pangkat 2 juga sama dengan 36. Maka lanjut lagi. Karena contohnya saja hanya sampai nomor 2. Jadi saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.